Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, my friend? Kembali lagi di channel Dakwah Maya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mungkin teman-teman tidak mengenal banyak tentang suatu hal yang berkaitan dengan perdamaian, gitu ya. Apalagi di Indonesia ini sangat mencakup sekali dengan Tuturi Handayani ya. Iya. Jadi juga bisa ada edukasinya. Oh, ini bener. Maksudnya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Bhinneka Tunggal Ika maksud saya. Suka somplak. Jadi saya di sini kedatangan Duta Damai tahun 2018, yaitu Bro Azla. Bagaimana kabarnya? Sehat. Mantap nih Bro Azla ya. Silakan perkenalkan dulu lah ke my friend. Oke, boleh langsung kenalan ya. Ya, jadi nama saya Rizal Azla. Saya orang asli Banten dan saya pun tergabung di Duta Damai Regional Banten. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sedang mencari generasi kreatif untuk bergabung menjadi Duta Damai Dunia Maya. Duta Damai yang dibentuk oleh BNPT melalui Pusat Media Damai BNPT bertugas untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme terutama di dunia maya. Oke, jadi teman-teman, kenapa saya mengambil tema di sini tentang Duta Damai atau kedamaian dan sebagainya? Karena ini sangat penting sekali ya. Di Indonesia ini menurut saya, Bro Azla, jadi gini, kita berbagai suku, berbeda-beda bahasa dan lain sebagainya, tetapi kita kompak gitu ya. Iya, betul. Berbeda dengan, mohon maaf ya, di negara yang lain, cuman gara-gara beda warna kulit, sampai bentrokan dan lain sebagainya. Iya. Semoga nih ya, channel YouTube ini dilihat nih sama atasan dan sebagainya, biar nanti mereka-mereka ini di barat, kalau bisa kita translate bahasa Inggris nih, melihat gitu bahwa kedamaian di Indonesia ini yang beribu-ribu beragam suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya, tetapi kita bisa akur, damai dan sebagainya. Betul. Nah, itu bagaimana sih di Duta Damai Banten itu? Kalau untuk Duta Damai memang konsentrasi kita mencakup di dunia maya. Karena dunia maya ini keributannya sangat gampang gitu. Tinggal buka HP, orang bisa saling cekcok walaupun nggak ketemu langsung. Itu perdamaian di situ. Tapi secara langsung pun kita juga ambil peran. Jadi harus terlihat juga. Perihal perdamaian memang Indonesia spesial dengan tadi Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman bahasa, warna kulit dan sebagainya, tapi bisa tetap satu. Dan Indonesia sendiri melalui melalui keanekaragaman itu malah bisa kreatif dan dilihat juga oleh bangsa lain. Ternyata walaupun beda tapi kompak gitu. Nah, itu ada program Duta Damai yang ingin saya tanyakan untuk kita men-show up-kan gitu ke luar negeri ya, ke luar negeri bahwa ayo dong contoh Indonesia, contoh Indonesia gitu. Sehingga mungkin ada forum-forum dan sebagainya, sehingga Duta Damai ini semoga sampai ke dunia. Apa sudah sedunia? Sudah ada program tahunan tiap tapi masih ASEAN. Masih ASEAN. Tapi kalau ASEAN-nya lebih ke kultur kita damai ya, dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan sebagainya. Ada yang bertanya nih mengenai tentang Duta Damai itu bagaimana kerja dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita negara yang damai dan damai, rukun, santun gitu. Ya, jadi kalau perihal Duta Damai sendiri dari programnya memang kita berkontribusi dalam pembuatan konten di media sosial. Bisa di YouTube, karena memang lewat YouTube seluruh dunia bisa lihat. Lewat sosial media, orang juga bisa akses, terutama orang-orang Indonesia. Selain program-program yang online tadi, ada juga program yang memang kita turun langsung ke jalan. Adanya biasanya 1 bulan 1 kali. Atau di momentum-momentum. Contoh yang terbaru adalah Agustusan. Kita memunculkan rasa-rasa kemerdekaan itu seperti apa. Lalu kesaktian Pancasila yang pernah terjadi sebelumnya. Dan diadakan langsung ke jalan. Misalkan contoh agenda yang dahulu itu kita pernah turun langsung untuk orang-orang tanda tangan perdamaian di jalan. Ya, dan program BNPT tersebut ada yang namanya PMD, Pusat Media Damai. Dan dari PMD ini dibentuklah Duta Damai Dunia Maya seperti kita ini dari sekian provinsi tadi. Ya, kalau kita melihat ya, my friend ya, kita melihat dari ya namanya juga dunia maya ya. Iya.
yang bukan dokter dia jadi dokter kan? Bisa. Yang bukan ustadz dia jadi ustadz gitu. Jadi perlu ada memperkenalkan kepada masyarakat itu bahwa ada etika dalam bermedia sosial. Seperti itu. Ya, ada etika, ada undang-undang, dan Duta Damai pun mengkampanyekan itu supaya kita bisa berhati-hati dalam diskusi di media sosial. Kita jangan sampai ibaratnya memicu keributan dan sebagainya. Karena enaknya sosial media memang orang tinggal main jempol aja gitu kan. Orangnya nggak kelihatan, dia bisa bilang apa aja. Seperti itu kejadian-kejadian yang ada. Nah, oleh karena itu sangat berbahaya sekali apabila kita tidak memiliki ilmu, apalagi kita mengubar kebencian ya, namanya hate speech ya. Ada Duta Damai ini untuk memberitakan kepada masyarakat. Jadi saya harapkan agar lebih digalakkan lagi programnya. Betul. Kenapa? Karena masyarakat itu pada tidak tahu, apalagi ya mohon maaf ya apabila kita melihatkan yang sesuatu hal tidak sesuai dengan hati langsung kita adanya hoax dan adanya kebohongan-kebohongan yang kurang valid lah. Duta Damai hadir juga ikut turut mengkampanyekan gimana caranya tahu info yang valid yang mana gitu, biar bisa saling mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan UUD kita lah. Saya mau tanya nih, waktu kemarin Bro Ajel ini katanya ada pertemuan ya, itu di senasional di Bali? Iya betul, di Bali. Kita ada pertemuan di Bali dengan BNPT tentunya, dengan PMD dan teman-teman 13 provinsi tadi. Bali itu diwakili oleh tim Duta Damai regional Banten ke Bali dan regional-regional lain. Itu di sana itu membuat program atau bagaimana? Kemasannya adalah kita adanya rapat kerja di sana. Adanya menceritakan program 2 tahun sebelumnya apa yang sudah kita lakukan dari 2018 kemarin. Agenda di Bali itu terjadi di April 2020. Itu pas sekali sebelum corona itu. Itu pas banget di awal bulan, dan kita memang belum ada kejadian corona di Indonesia, tapi 2 minggu setelahnya ada corona. Tapi teman-teman Duta Damai yang lain memang sudah pada pulang semua. Jadi alhamdulillah ya tidak ada sampai kejadian yang seperti itu. Memang sekarang sulit ya lagi corona seperti ini ya. Tapi kan Duta Damai bermainnya di dunia maya seperti itu ya. Ada program selanjutnya yang istilahnya untuk memperlihatkan kalau pariwisata gitu ya. Kalau pariwisata kita mengiklankan ke dunia untuk orang-orang itu pergi ke Indonesia untuk berwisata. Gitu. Ada nggak Duta Damai mungkin ada seperti itu ke depan? Kalau programnya terhadap dunia, terhadap negara-negara lain, salah satunya yang pernah dilakukan dulu adalah Duta Damai ASEAN. Mereka juga memperlihatkan bahwa Indonesia selain budaya-budayanya ada, dan budaya perdamaiannya juga ada gitu. Budaya-budaya itu yang juga diperlihatkan di situ, dan teman-teman yang lain itu artinya yang di negara lain juga ikut membuat konten, juga ikut mengenal bagaimana produksi Duta Damai itu, bagaimana orang-orang tahu tentang perdamaian, diedukasi dan sebagainya. Sekarang nih, Bro Ajla. Ya. Kalau kita mau join ke Duta Damai bagaimana? Ini juga untuk mahasiswa baru betul. Ini juga banyak yang menanyakan langsung ke akun ofisialnya Duta Damai, atau bahkan ada yang PC langsung ke pengurus Duta Damai seperti apa. Memang program ini sesuai dengan PMD mau buka kapan, tapi kita dapat kesempatan di tahun ini akan buka, rencananya seperti itu. Ikutin mah Ya bisa pantengin di BNPT, juga bisa pantengin di PMD dan di akun. Jadi itu di BNPT seperti itu ada ya nanti. Jadi itu rekrutmennya langsung dari pusat seperti itu? Langsung dari pusat secara informasi, tapi memang dihandle dari regional masing-masing. Jadi nanti Duta Damai Banten. Sekarang usia yang dibatasi bagaimana? Usia memang terbilang di usia muda sih kalau untuk Duta Damai. Sekitar yang paling saya ingat adalah di usia 20 tahun sampai paling tua mungkin 30 tahunan sekian. Tapi itu bisa diatur oleh Duta Damai regional itu sendiri. Butuh yang seperti apa dan butuh di keahlian seperti apa. Itu punya kebebasan dari kita, dan tim Duta Damai regional Banten pun akan buka di tahun ini. Mungkin Bro aja ini sebagai pengurus ya Duta Damai regional dari Banten, mungkin teman-teman yang ada di Banten bisa mengkontak Bro Ajra. Sangat bisa. Ya, jadi yang punya semangat untuk bikin konten, yang pengen juga turut serta gitu tuh, menghasilkan karyanya di bidang perdamaian, ya bisa gabung di Duta Damai. Tuh, sangat kesempatan yang bagus. Jangan lupa kalian teman-teman follow nanti di Instagram, dan juga ada channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya. Ada webnya? Webnya ada. Ada webnya. Nanti teman-teman hubungi, ada di deskripsi dan juga di sini. Oke, my friend, jangan lupa teman-teman semua yang ingin gabung di Duta Damai, kalian bisa menghubungi atau kalian bisa kunjungi di website, di Instagram, dan juga di channel YouTube. Apalagi bagi anak muda yang ingin menyalurkan hobinya seperti itu ya.
Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bro Ajal terkait pesan dan lain sebagainya untuk anak-anak muda Indonesia agar lebih melek terhadap kedamaian seperti itu. Ya, kalau pesannya dari kita memang Duta Damai itu cuma sarana supaya teman-teman bisa ikut serta dalam menjaga perdamaian. Yang pada akhirnya perdamaian itu ya teman-teman sendiri yang tentukan, teman-teman sendiri yang bermain, yang mengatur diri, bagaimana di sosial media itu harus bersikap dan sebagainya, dan turut mensukseskan Indonesia terutama di sosial media, dan yang lainnya mungkin turun langsung ke jalan. Intinya tagar dari kita adalah damai itu Indonesia. Damai itu Indonesia. Kita ulangi lagi ya. Iya. Duta damai gitu ya. Iya, boleh Duta Damai, boleh. Duta damai. Damai itu Indonesia. Oke, terima kasih Bro Ajal. Iya, atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, itu kedengaran nggak suaranya? Udah difilter udaranya. Oh iya, mantap banget. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat konten seperti kemarin. Kalau teman-teman kemarin Bang, mending pakai rekaman. Ya, lebih bagus ya. lebih bagus. Soalnya goreng sama kayak di Jadi tempel suara. Sebenarnya alat rekaman saya lengkap kok. Buat kamera tapi di SKI.